waktu si tukang bakso ini masuk ke dalam rumahnya untuk memberikan bakso itu ya, tiba-tiba sosok perempuan yang tadi beli itu ternyata bukan orang. Dan tukang bakso ini melihat sosok perempuan pakai baju warna putih tapi kepalanya nggak ada. Pakai baju warna putih tapi kepalanya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kisah misteri kali ini menceritakan tentang teror rumah kosong. Nah, jadi di salah satu daerah, tepatnya itu di Jawa Tengah, di situ terdapat perumahan yang di dalamnya ada satu rumah yang sampai saat ini belum ada orang yang berani tinggal di rumah itu. Rumah itu kosong ya kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi dulunya rumah itu dimiliki sama seseorang, namanya itu sebut saja Pak Sugi. Pak Sugi ini udah berkeluarga, istrinya namanya Bu Endang. Mereka udah dikaruniai 2 orang anak, 1 cowok dan 1 cewek. Nah, akan tetapi keluarga Pak Sugi ini berantakan sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Nah, kenapa bisa bercerai? Karena waktu itu Bu Endang, orang yang sebagai istrinya Pak Sugi ini, pernah menjalin hubungan gelap sama mantan pacarnya dulu waktu SMA. Sebut saja namanya Pak Adi. Nah, mereka ketemu ketika menghadiri acara reunian dari sekolahnya SMA dulu. Biasa kan kalau dulu pernah ada histori pacaran, ketika ketemu ya seakan-akan rasa itu muncul lagi. Begitu juga halnya yang dirasakan sama Bu Endang ini. Nah, setelah pertemuan itu, Bu Endang sama Pak Adi ini menjalin hubungan perselingkuhan. Pak Adi ini juga udah punya keluarga, begitu juga Bu Endang. Nah, biasa kan kalau orang yang berselingkuh itu pasti nggak mau kan hubungan itu diketahui sama pasangan mereka masing-masing. Nah, waktu itu pernah Pak Sugi ini mendengar cerita atau mendengar kabar dari teman-temannya. Jadi ada teman Pak Sugi yang melihat Bu Endang ini berboncengan pakai motor itu sama orang lain, yang jelas bukan Pak Sugi gitu loh. Nah, habis itu Pak Sugi ini kan curiga ya, marah itu. Walaupun belum ada bukti, jadi itu masih katanya temennya. Nah, waktu itu ditanyakan sama Bu Endang istrinya, cekcok gitu kan, cekcok kecil gitu, kamu gini ya, kamu kemarin boncengan sama orang ya. Nah, habis itu Bu Endang ini ya kayak setengah takut ya, wah kalau rahasia ini diketahui sama suaminya bisa berantakan ini rumah tanggaku gitu waktu itu. Nah, habis itu kejadian itu dari Bu Endang diceritain ke Pak Adi, selingkuhannya itu. Nah, karena Pak Adi ini punya kebiasaan, jadi di kampungnya Pak Adi itu ada salah satu orang yang disebut orang pintar. Jadi orang yang punya ahli spiritual atau apa itu ya. Nah, pernah Bu Endang ini diajak sama Pak Adi pergi ke dukun itu. Mereka itu minta kayak jimat, tujuannya itu untuk mengelabui suaminya, yaitu Pak Sugi, agar hubungan mereka itu tidak dicurigai gitu loh. Nah, jadi sepulang dari dukun itu, Bu Endang ini dibawain benda yang dibungkus kain mori.
besarnya ya sekitar 1 jari gini ya. Itu dikubur sama Bu Endang di depan kamar mandi. Nah, yang kata si dukun itu benda ini bisa membuat pikiran suaminya atau Pak Sugi ini menjadi tidak fokus gitu loh, tidak memperdulikan apa yang dilakukan sama Bu Endang istrinya. Nah, seakan-akan kayak dihipnotis gitu loh. Nah, setelah itu Pak Sugi sama Bu Endang ini biasa aja. Walaupun Bu Endang di belakang Pak Sugi ini masih punya hubungan sama Pak Adi ini. Kemudian setelah itu selang 5 bulan kalau nggak salah, itu muncul lagi kecurigaan dari Pak Sugi kalau Bu Endang ini selingkuh gitu ya. Pernah Bu Endang ini kepergok sama Pak Sugi sendiri, yaitu waktu itu hari Minggu. Jadi hari Minggu kan libur ya, Pak Sugi ini nggak kerja. Akan tetapi pernah melihat handphonenya Bu Endang yang isi chattingannya itu sayang-sayang gitu loh sama Pak Adi ini. Nah, habis itu mereka berdua bentrok di dalam rumah ya antara Pak Sugi sama Bu Endang ini. Jadi mereka ini mengklarifikasi tentang maksud chattingan ini tuh apa gitu loh. Ini siapa itu. Pak Sugi minta pertanggungjawaban atas apa yang dia lihat sama Bu Endang. Kemudian Bu Endang ini menceritakan kalau biasa kan kalau walau bagaimanapun itu tetap ditutup-tutupi gitu. Nah, habis itu Bu Endang ini pergi lagi sama Pak Adi ke tempat dukun yang pernah dulunya itu ke situ gitu loh. Nah, habis itu si dukun itu ngasih kayak minyak itu nggak tahu minyak apa, dan cara kerjanya itu Bu Endang ini disuruh setiap malam pakaian yang dipakai sama suaminya Pak Sugi ini itu harus dikasih minyak itu. Katanya minyak itu sangat berkhasiat dan itu ada asma-asmanya tersendiri gitu, kata si dukun itu. Nah, habis itu betul dari Bu Endang itu dipraktekin semua baju yang dimiliki sama Pak Sugi itu dikasih minyak itu. Dan memang setelah kemarin cekcok seperti itu, seakan-akan Pak Sugi ini memberi maaf gitu aja gitu loh sama Bu Endang. Kayak seakan-akan nggak ada masalah gitu. Nah, habis itu selang 3 bulan itu karena saking cerobohnya hubungan mereka antara Bu Endang sama Pak Adi, mereka itu pernah kepergok sama suaminya hubungan badan di salah satu kamar yang ada di rumahnya Pak Sugi ini. Nah, setelah itu cekcok kan mereka pasti. Siapa sih yang mau istrinya ditidurin sama cowok lain gitu kan. Nah, habis itu Pak Sugi ini ngerasa udah nggak tahan ya karena kelakuan Bu Endang istrinya ini. Nah, habis itu mereka cerai. Nah, dari situlah rumah itu mulai kosong atau nggak ada yang nempatin. Rumah itu dijual juga nggak laku. Pernah dikontrakin, itu yang ngontrak itu cuma bertahan 2 bulan karena menurut yang ngontrak itu rumah itu horor gitu loh, angker. Karena setiap malam itu kayak ada yang mengganggu gitu loh. Nah, habis itu udah orang yang ngontrak itu keluar dari situ dan sampai saat ini sama Pak Sugi rumah itu dijual sampai saat ini nggak laku-laku karena memang punya histori yang seram. Pernah orang depan rumah, sebut saja namanya Pak Toro. Pak Toro ini pernah malam-malam itu sekitar jam 10 malam mendengar kayak semacam pesta gitu loh. Dan Pak Toro ini saking penasarannya, rumah itu kosong kok seakan-akan ada suara rame gitu. Nah, Pak Toro ini menghampiri depan rumahnya itu. Waktu Pak Toro ini melihat gitu ya dari kaca jendela, Pak Toro ini melihat banyak sekali makhluk astral di dalam rumah itu. Jadi Pak Toro ini melihat ada tengkorak, ada kayak anak kecil yang lari-lari,
kemudian lihat genderuwo, kuntilanak. Pokoknya menurut Pak Toro, di dalam rumah itu tuh banyak sekali makhluk halus dan macam-macam bentuknya. Seperti itu. Nah, pernah juga ada bapak-bapak tukang bakso, penjual bakso gitu ya. Itu pas jalan tepat di depan rumah Pak Sugi ini, tiba-tiba ada perempuan yang keluar dari rumah itu dan ingin beli bakso di tukang bakso itu. Nah, habis itu karena nggak tahu ya, dikiranya memang orang yang beli itu. Waktu itu si perempuan itu bilang, "Mas, aku beli baksonya 1 mangkok aja. Nanti diantar ke dalam rumah ya, kalau udah jadi." "Iya mbak," kata si tukang bakso waktu itu. Nah, habis itu dibuatlah baksonya 1 mangkok. Ketika baksonya udah jadi, si tukang bakso itu masuk ke dalam rumah. Nah, karena memang waktu itu rumahnya itu nggak dikunci. Nah, jadi Pak Toro itu adalah orang yang dipasrai mati nyalain lampunya rumah Pak Sugi ini. Nah, waktu itu sore hari ketika udah nyalain lampu teras, Pak Toro ini lupa ngunci pintunya lagi. Nah, waktu si tukang bakso ini masuk ke dalam rumahnya untuk memberikan bakso itu ya, tiba-tiba sosok perempuan yang tadi beli itu ternyata bukan orang. Dan tukang bakso ini melihat sosok perempuan pakai baju warna putih tapi kepalanya nggak ada. Nah, kemudian tukang bakso ini ketika keluar rumah dari rumah Pak Sugi ini seakan-akan melihat kampung itu rame lagi. Jadi di tempatnya Pak Toro ini juga rame, ada anaknya yang baru di teras mainan. Kemudian pokoknya suasananya itu nggak seperti pas tadi ada perempuan itu beli bakso gitu loh. Jadi si tukang bakso pertamanya itu ngerasa kalau kampung perumahan itu sepi. Makanya tukang bakso itu berpikiran, oh jam 8 malam kok udah sepi. Padahal ketika dia udah keluar dari rumah itu, karena takut kan, keluar dari situ itu ternyata perumahan itu ramai, masih banyak orang yang ada di luar. Jadi kayak seakan-akan masuk ke dimensinya makhluk halus gitu, tukang bakso itu. Nah, pernah juga driver ojek online ya, itu pernah dapat orderan, namanya itu kan WhatsApp gitu ya. WhatsApp, di telepon juga ada suaranya, dan suaranya perempuan. Katanya namanya Rini. Nah, alamatnya itu tepat di rumahnya Pak Sugi ini, rumah yang kosong itu. Nah, habis itu WhatsAppan ya, rumahnya yang mana ya mbak? Biasa kan kalau mau ada orderan gitu kan ditanya dulu lokasinya di mana, mau kemana gitu kan. Nah, waktu itu si ojol itu WhatsApp menanyakan rumahnya yang mana. Nah, kemudian si Rini ini balas chattingannya itu, "Iya betul mas, kamu udah di depan rumahku. Masuk sini mas, nggak dikunci kok pintunya. Aku baru di kamar mandi, ganti baju." Nah, habis itu si ojol ini, abang-abang ojol ini masuk ke rumah kosong itu. Nah, kurang lebih sekitar 2 menit menunggu, tiba-tiba pintu yang tadinya kebuka tiba-tiba itu tertutup, der gitu. Nah, kaget kan abang-abang ojolnya itu. Nah, habis itu tiba-tiba lampu teras, karena lampu teras itu tiap malam dihidupin atau dinyalain sama Pak Toro, orang depan rumah, itu seakan-akan kayak mati nyala gitu loh, kayak biarpet gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, habis itu takut ya, mau lari, pintunya itu nggak bisa dibuka. Nah, kemudian abang ojol itu melihat sosok makhluk astral yang banyak sekali di salah satu kamar yang pintunya itu memang kebuka. Jadi dari ruang tamu itu kelihatan si abang ojol ini melihat banyak sekali bentuknya seperti yang dilihat Pak Toro waktu itu pas seakan-akan kayak ada orang pesta di rumah itu.
Nah, habis itu kurang lebih sekitar 5 menit ya. Jadi si ojol itu terkurung di rumah itu. Habis itu karena teriakannya keras, Pak Toro ini mendengar kalau ada orang minta tolong. Nah, habis itu Pak Toro mencari ke sumber suara, ternyata ada orang di dalam rumah kosong itu. Habis itu Pak Toro langsung buka pintunya, karena memang nggak kekunci. Akan tetapi Bang Ojol itu tadi nggak bisa buka pintunya. Ketika Pak Toro ini udah buka pintunya, abang-abang ojol ini langsung keluar dari rumah itu. Nah, habis itu Pak Toro ngunci lagi pintunya, kemudian ngobrol-ngobrol sama abang ojol itu. Dan abang ojol itu cerita kalau tadi aku dapat orderan namanya Rini, rumahnya di sini dan ini ada chattingannya gitu. Habis itu nomornya si Rini ini dihubungi nggak bisa. Nah, jadi kejadian-kejadian aneh itu di rumah kosong itu sampai saat ini masih terjadi. Dan terakhir rumah itu pernah dijadikan agunan sama Pak Sugi, dan Pak Sugi ini orangnya nggak bertanggung jawab atas hutangnya. Akhirnya rumah itu jadi sitaan bank. Jadi intinya sesuatu hal ketika kita itu ke orang pintar, ke siapa aja lah, dan itu ada jimat, kita itu nggak tahu kalau yang dikasih itu apa. Katanya itu ada goib di batu itu, di benda itu ada goibnya, ada jinnya. Nanti kamu mau dibantu sama jin itu gitu kan. Jangan mudah percaya akan hal itu, karena kita nggak bisa mengetahui atau komunikasi langsung sama si makhluk halus itu. Nah, mungkin bisa jadi orang pintar itu yang dikasih genderuwo, dikasih kuntilanak, nanti kamu akan aman atau gimana lah intinya. Jadi jangan mudah percaya sama orang pintar. Orang pintar itu banyak, tapi yang benar cuma satu atau segelintir orang aja. Nah, mungkin makhluk-makhluk astral itu ada di rumah itu karena kelakuan Bu Endang, mantan istri Pak Sugi ini. Jadi yang dulunya sering menanam-nanam jimat atau apa di rumah itu, sehingga mereka nggak tahu kalau ternyata kodam-kodam atau jin-jin yang dari jimatnya itu ternyata menjadikan rumah itu menjadi dihuni makhluk halus atau horor gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.